Puji Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari ini seperti yang diumumkan oleh Ibu Reniar bahwa kita memulai rangkaian ibadah di tahun 2022. Tahun ini kita mengawalinya dengan beribadah di tempat ini. Ibadah-ibadah komisi, ibadah komsel, ibadah doa menara doa BPJ, tapi juga dalam ibadah Minggu Raya, semuanya kita akan mulai. Dan hari ini adalah kali yang pertama kita mulai ibadah dengan berkumpul di gereja di tempat ini. Walaupun belum semua hadir, ada banyak kesibukan, ada yang keluar daerah dengan urusan-urusan, ada juga dalam keadaan sakit. Namun kita bersyukur ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan sesuai juga dengan poster atau topik yang saya bagikan, bahwa kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema start atau memulai. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau berbicara mengenai memulai sesuatu, berarti itu menentukan apa yang akan terjadi di depan. Ya. Pesawat ketika hendak lepas landas, mau mulai penerbangannya di udara, tentu tidak sembarangan. Tentu dengan penuh hati-hati, harus dengan baik sehingga boleh mengudara dengan aman. Seorang pelari ketika memulai pertandingan lomba lari, start awal itu menentukan posisinya ketika ia akan berlari nanti. Saya ini seorang penggemar olahraga MotoGP. Ya. Ketika pembalap hendak melakukan start dalam balapan, itu start awal, ya. Ketika sudah mulai lampu hijau dinyalakan, start awal itu akan menentukan posisi. Ya. Bisa jadi orang yang start di depan, posisi startnya di depan, tapi karena dia memulai balapan dengan tidak baik, ya, akhirnya yang start di posisi belakang 2, 3, 4, 5, 6, 7, bahkan posisi 10 pun bisa finish dengan hasil yang baik, menempati podium juara 1. Karena apa? Karena memulai balapan dengan baik. Nah, inilah pentingnya kita memulai sesuatu. Dalam dunia pekerjaan, kita mau memulai juga pasti dengan baik. Seorang anak yang baru lahir, ya, anak saya baru lahir, dan ketika ia baru lahir, ia baru mulai hidup di dalam dunia ini. Itu sangat ekstra hati-hati. Gendong tidak boleh sembarang, minum susu juga tidak boleh sembarang, cara meminumkannya juga tidak boleh sembarang, kasih mandi juga tidak boleh sembarang. Bahkan apa yang ia pakai betul-betul diperhatikan, harus dengan baik. Karena apa? Karena itu akan menentukan pertumbuhannya ke depan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dalam pelayanan BPJ sudah terpilih, komisi-komisi akan berjalan. Kita akan memulai pelayanan yang Tuhan percayakan, dan saya percaya kita ingin memulainya juga dengan baik, tapi juga mengakhiri pelayanan dengan baik. Bahkan bukan mengakhiri, tapi dalam perjalanan pelayanan harus berjalan dengan baik. Dan pada saat petang hari ini kita akan belajar dari satu pribadi, tokoh sepanjang masa. Tokoh yang mengubahkan sejarah peradaban kehidupan manusia. Tokoh yang mempunyai dampak dan rekam jejak yang
tidak ada taranya. Dialah Yesus Kristus. Kita akan belajar dari kehidupan Yesus Kristus dalam memulai pelayanan, dalam memulai kehidupannya. Apa yang terjadi sehingga pelayanannya, keberadaannya, walau kita tahu pelayanan Yesus itu hanya sementara dalam dunia ini, hanya 3 tahun. Kira-kira umur 30 tahun ia baru mulai pelayanan. Dan perjalanannya tuh kurang lebih 3 tahun. Tapi dampak, tapi kesan, rekam jejak yang diberikannya begitu mengubahkan. Begitu mempengaruhi seisi dunia. Bahkan kita sampai saat ini. Apa yang terjadi dalam kehidupan Yesus? Bagaimana ia memulai perjalanan kehidupan pelayanannya? Kita akan lihat bersama apa yang Alkitab katakan di dalam Lukas pasal 2. Kita lihat kisah Yesus ketika ia masih kecil. Di dalam Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-23 dan ayatnya yang ke-41. Firman Tuhan katakan demikian. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ayat 41 lebih ditegaskan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Lihat, ketika Yesus hadir di dalam dunia ini, ia bukan hadir dan menjadi seorang pribadi yang luar biasa langsung. Yesus hadir di dalam sebuah keluarga. Dalam kehidupan orang tua yang lengkap, yakni Yusuf dan Maria. Dan melalui kisah ini, kita belajar melalui kehidupan Yusuf dan Maria. Melalui ketaatan di dalam rumah tangga, Yesus mengalami pembentukan karakter. Yesus mengenal akan peribadatan. Yesus mengenal akan rumah Tuhan. Yesus mengenal akan hukum-hukum. Jadi walaupun Yesus itu adalah pribadi Allah yang Maha Tahu, ketika ia hadir dalam dunia ini, dia bukan langsung menjadi orang besar. Yesus dari bayi bertumbuh layaknya kita manusia, mempunyai waktu yang sama. Hadir di dalam dunia yang sama, hadir di dalam keluarga dan dibesarkan juga dalam keluarga. Dan ketaatan di dalam keluarga inilah yang menentukan bagaimana Yesus akan memulai pelayanannya. Maria dan Yusuf adalah pribadi yang luar biasa. Tuhan tahu kehidupan mereka. Oleh sebab itu Tuhan memilih Maria dan Yusuf. Sehingga pribadi Yesus dibentuk. Dia mengenal hukum-hukum Tuhan. Dia mengenal dunia ini dengan baik. Tapi juga karakternya itu dibentuk di dalam keluarga. Karena apa? Karena ada ketaatan dalam keluarga. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita semua akan memulai sesuatu yang baru tentu di tahun yang baru ini. Pekerjaan yang baru, rumah tangga yang baru, situasi yang baru. Ada yang sembuh dari sakit, ya. Ada yang mungkin nanti akan dipercayakan omongan. Ada yang mungkin akan memulai rumah tangga yang baru. Ada yang akan membuka pelayanan-pelayanan yang baru. Hamba Tuhan Saudara Henok, saya dengar bahwa ada akan buka pelayanan bersama dengan sukunya, ya, betul ya. Persekutuan kaumnya ya, atau sukunya dari Luwu Banggai di Arfai. Dan kita belajar bahwa ketika kita mau memulai sesuatu yang baru dengan baik, itu dimulai bukan nanti kita di luar sana, tapi kita mulai dari dalam rumah tangga. Kita mulai dari hidup kita. Kita semua ini hidup dan bertumbuh dalam keluarga, amin. Atau ada di antara kita ini yang tidak ada keluarganya, coba angkat tangan dulu. Yang betul-betul ketika lahir yatim piatu, tidak ada orang tua, coba angkat tangan, saya mau lihat. Ya, tentunya
Kita semua lahir ada keluarga. Kalaupun tidak ada salah satu orang tua, minimal ada ibu atau ayah. Ya. Dan ketaatan di dalam keluarga inilah yang akan membentuk dan akan mengawali bagaimana kita akan memulai sesuatu yang baik di depan. Ya. Jadikan keluargamu adalah keluarga yang taat. Jadilah teladan di dalam kehidupan rumah tanggamu. Karena dari dalam rumah tanggalah engkau akan keluar menjadi pribadi-pribadi yang hebat dan luar biasa. Ada pepatah yang berkata bahwa buah jatuh itu tidak jauh dari pohon. Ya. Kalau mau kenal siapa dia, saya mau kenal Kalis, saya mau tahu dia, tentu saya akan lihat orang tuanya seperti apa. Bapak dengan mamanya, oh Kalis ini, oh ya dia begini, oh dia punya orang tua begitu. Akan ditahu. Ya. Jadi mari ingat keluarga itu penting dan jadikan keluargamu adalah keluarga yang taat. Taat dalam persekutuan, taat dalam hukum-hukum Tuhan seperti kehidupan Yesus. Yesus itu dia memulai pelayanannya karena apa? Karena ada ketaatan yang berawal dari rumah tangga, dari dalam keluarga. Yang kedua, kita lihat di ayat 46 dalam Lukas pasal 2. Ayat 46 katakan bahwa sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Kita baca lagi dalam Lukas pasal 4 ayat 16. Firman Tuhan katakan, ia Yesus datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Firman Tuhan dengan tegas katakan bahwa Yesus ini suka dan biasa untuk ada di dalam rumah Allah. Ini berarti Yesus ini juga adalah pribadi yang mencintai persekutuan. Pribadi yang tidak pernah mau meninggalkan persekutuan. Dibentuk dari kecil. Sudah dibiasakan oleh orang tuanya dibawa ke rumah Tuhan. Ia bertumbuh besar dan suka hadir. Bahkan satu ketika kita tahu bersama, Yusuf dan Maria kebingungan mencari Yesus. Dikiranya hilang padahal ia sedang ada di bait Allah. Dia sedang berdiskusi. Tadi kata firman Tuhan dalam Lukas pasal 2. Yesus juga cinta akan persekutuan. Yesus memberikan teladan bahwa persekutuan itu penting. Hadir di dalam persekutuan itu penting. Ya. Jangan jauhkan diri dari dalam persekutuan. Karena apa? Karena ketika kita melatih diri ada dalam persekutuan. 1 Timotius 4 ayat 8 katakan bahwa latihan badan itu terbatas gunanya. Tapi ibadah itu tidak terbatas gunanya. Karena apa? Mengandung janji untuk hidup yang sekarang maupun untuk hidup yang akan ada di depan. Yesus memulai pelayanan dan mengakhiri pelayanannya dengan baik. Karena apa? Karena ia sudah dibentuk. Ia sudah mengenal hukum-hukum Tuhan. Ia sudah sering hadir dan cinta akan persekutuan. Bahkan dalam perjalanan pelayanannya Yesus pun hadir di sinagoge-sinagoge. Yesus hadir di dalam tempat-tempat peribadatan dimanapun ia pergi dan berada. Untuk apa? Untuk ada keintiman bersama-sama. Yesus sadar walaupun dia adalah Allah yang berkuasa, Allah yang hidup. Tapi dia juga adalah makhluk sosial. Dia membutuhkan orang lain. Dia butuh komunitas. Amin. Jangan jauhkan dirimu dari persekutuan. Ingatkan keluargamu di tahun 2022. Kita ini makhluk sosial. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Kita lahir ditolong orang lain. Bahkan nanti kubur pun ketika meninggal dikubur itu juga orang lain yang nanti bantu kita kubur. Ya. Belum tentu semua diurus oleh keluarga. Keluarga juga terbatas.
Walaupun keluarga yang utama, tapi juga pasti ada komunitas. Dan komunitas yang paling dekat, yang paling intim, yang saling peduli, care, adalah persekutuan. Bagaimana kita mau saling peduli satu dengan yang lainnya, kita mau saling mengenal satu dengan yang lainnya. Kalau kita menjauhkan diri dan abai acuh tak acuh terhadap persekutuan, kita malas membangun relasi satu dengan yang lainnya. Yesus saja yang adalah Allah. Yesus saja yang adalah pribadi yang hebat dan luar biasa. Dia tidak mau berjalan sendiri. Masih ingat apa yang Yesus lakukan ketika memulai pelayanan dalam Matius pasal 4? Yesus sadar bahwa dia juga memerlukan orang-orang yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu Yesus memilih ke-12 murid untuk menemaninya, untuk ada dalam persekutuan, untuk saling berbagi satu dengan yang lainnya. Sehingga Yesus menjadi pribadi yang hebat dan luar biasa, meninggalkan rekam jejak, bahkan meninggalkan kesan, karena ia memulai dengan baik, bukan hanya dari dalam rumah tangga, bukan hanya dari dalam keluarganya, melalui orang tuanya, tapi juga karena ia mau melibatkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ia mau hadir dalam setiap persekutuan. Yang berikut kita belajar dari kisah Yesus. Kita lihat di ayatnya yang ke-16 dalam Lukas pasal 4. Tadi kita sudah lihat bahwa selain ia datang ke Yerusalem untuk beribadat, dia hendak membacakan kitab suci. Kita lihat selanjutnya di dalam ayatnya yang ke-23 dalam Lukas pasal 4. Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu tahu, aku akan mengatakan pepatah ini kepadamu, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga di tempat asalmu segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Itu ayat 23, tapi kita baca dalam Lukas pasal 2 ayat 46. Di situ juga dikatakan sesudah 3 hari mereka itu menemukan dia ada duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ada diskusi. Pasal 2 ayat 47, semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya, sebab dan segala jawab yang diberikannya. Yesus hadir di dalam bait suci, dalam persekutuan. Yesus juga belajar. Kalau kita tahu bersama sinagoge, itu adalah tempat orang-orang Yahudi belajar Taurat Tuhan. Bait Allah bukan hanya tempat untuk beribadah, tapi bait Allah adalah tempat untuk menambah wawasan, bertukar pikiran, bertukar kebenaran, tapi juga mendalami akan hukum-hukum Tuhan. Yesus memang Allah, dia maha tahu, tapi Yesus juga memberikan teladan bahwa ia mau belajar. Pembelajaran dalam pendidikan, dalam rumah Tuhan itu diperlukan. Jadi ketika Yesus hadir dalam rumah Tuhan, bukan saja hanya beribadah, bukan hanya membaca, tapi ia juga melakukan diskusi-diskusi. Yesus juga mendalami akan apa yang terjadi dalam bangsanya, kehidupan umat Tuhan. Bahkan kalau kita lihat dalam perjalanan Yesus, dalam percakapannya, Yesus seringkali mengutip hukum Taurat. Yesus kerap kali mengutip apa yang terjadi dalam perjanjian lama. Itu Yesus kutip dari mana? Itu kitabnya orang Yahudi. Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Yesus hadir itu bukan bawa agama Kristen. Ya. Yesus hadir itu dalam tradisi orang Yahudi. Yesus agama Yahudi, bukan agama Kristen. Yesus datang bukan membawa agama.
Yesus datang sebagai seorang Yahudi dan dia adalah seorang Yahudi yang taat. Seorang Yahudi yang setia hadir di dalam rumah Tuhan, di sinagoge. Seorang Yahudi yang taat dan mau senantiasa belajar. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Menjadi pelayan Tuhan juga butuh belajar. Bukan dari SMA, saya duduk-duduk tunggu-tunggu ya. Sudah genap 5 tahun, sudah selesai. Langsung terima ijazah, tidak. Saya juga belajar. Mendalami apa yang firman Tuhan katakan. Belajar di dalam pelayanan. Bahkan sampai saat ini, saya masih dalam tahap pembelajaran di dalam pelayanan. Dalam pekerjaan, tentu juga ketika kita mulai sesuatu, ada bekal ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Itu akan membuat kita memulai pekerjaan dengan baik. Ini diperlukan Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Yesus memberikan teladan bahwa pembelajaran itu penting. Jangan abaikan pembelajaran. Dimanapun engkau berada, di dalam keluarga, di dalam tempat kerja, di lingkungan masyarakat, di dalam gereja. Jangan cuma datang untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Firman Tuhan diberitakan, engkau tidur mengantuk ataupun jalan-jalan di luar. Tidak mau belajar. Tuhan tidak memakai orang-orang yang malas. Kita lihat perjalanan kehidupan Paulus. Paulus itu siapa? Paulus itu orang terpelajar. Dia orang pintar. Oleh sebab itu kalau kita lihat tulisan dalam kitab Perjanjian Baru, lebih banyak kehidupan Paulus yang ditulis. Lebih banyak kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dan teologi atau pemahaman tentang Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus itu begitu luar biasa dan mengubahkan. Bahkan Paulus adalah pribadi yang dipakai Tuhan di berbagai tempat dan daerah. Membuka tempat-tempat pelayanan karena apa? Dia orang terpelajar. Dia orang yang suka akan hukum Tuhan. Dia orang terdidik. Yesus juga adalah orang yang terdidik. Bukan Yesus karena dia Tuhan, ya sudah lahir besar di rumah, dibesarkan dalam keluarga tukang kayu. Tidak. Alkitab katakan bahwa Yesus itu mempunyai kebiasaan hadir dalam sinagoge, hadir dalam rumah ibadat. Bahkan ia sering mengajukan pertanyaan, bersoal jawab. Itu adalah apa? Bentuk pembelajaran. Jadi mari kita juga belajar. Amin. Melayani itu juga kita belajar. Ya. Agar pelayanan ke depan menjadi lebih baik lagi. Yang terakhir, kita belajar dari kehidupan Yesus dalam memulai pelayanannya. Kalau kita lihat dalam kisah Matius pasal 4, sebelum Yesus mengawali pelayanannya, ia berdoa dan berpuasa. Bahkan ia mengalami cobaan ketika ia membangun relasi dengan Tuhannya, dengan Bapanya di sorga. Bahkan dalam perjalanan kehidupan Yesus, kita baca dalam Markus pasal 1 ayat 35, itu Yesus mempunyai kebiasaan. Alkitab katakan bahwa pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Lukas pasal 4 ayat 42 juga katakan bahwa Yesus itu orang yang menggemari kehidupan doa di dalam mengawali segala sesuatu. Pada waktu pagi, pada waktu siang kalau kita baca dalam Lukas pasal 3 ayat 21, Yesus seringkali menyingkir dari keramaian. Bahkan ketika menghadapi tantangan cobaan di tengah malam sekalipun. Waktu di Taman Getsemani, Yesus menyingkir dan mengasingkan diri sebelum memulai segala sesuatu.
Yesus mengawalinya di dalam doa. Oleh sebab itu, kalau kita baca dalam Mazmur pasal 5, Mazmur yang ditulis oleh Daud, pagi-pagi benar, aku menyendengkan telinga untuk mendengarkan suaramu. Sebelum memulai segala sesuatu, Yesus juga memberikan teladan. Sebelum memulai harinya, Yesus memberikan teladan dengan kehidupan doa. Ya. Bagaimana dengan kita saat ini? Ketika bangun tidur, apa yang kita cari di luar? Handphone kah? Ya. Lihat pemberitahuan kah? Lihat status kah? Berapa orang yang lihat? Berapa orang yang suka? Siapa yang komentar? Ataukah kita bangun pagi kita cari Tuhan? Bangun pagi jangan lupa cari Tuhan dan hadirat-Nya. Berikan sedikit waktumu untuk duduk di kaki Tuhan. Berikan sedikit waktumu ketika bangun pagi. Mengucap syukur kalau hari ini masih diizinkan kesempatan. Masih diberikan kesempatan untuk memulai hari. Karena tanpa Tuhan, maka sia-sialah perjalanan hidupmu. Tanpa Tuhan sia-sialah apa yang engkau kerjakan. Tanpa Tuhan hidupmu tidak ada artinya. Jangan melupakan Tuhan ketika engkau memulai sesuatu. Yesus memberikan teladan. Dia ini Tuhan. Dia ini Allah yang hidup. Tapi sebagai manusia dia menyadari kelemahannya. Dia menyadari keterbatasannya dan dia mau memberikan teladan juga kepada para murid dan kepada kita hari ini. Bahwa doa itu penting di dalam memulai segala sesuatu. Jangan abaikan doa. Jangan abaikan hubungan dengan Tuhan di dalam doa ketika engkau mau melangkah di hari-hari hidup yang Tuhan percayakan. Demikian kebenaran firman Tuhan di saat malam hari ini. Mau memulai sesuatu dengan baik, amin. Ketaatan di dalam keluarga, persekutuan, pembelajaran, pendidikan, dan doa adalah hal yang penting untuk kita perhatikan. Karena Yesus memberikan 4 teladan ini agar perjalanan hidup kita juga akan berhasil. Kita satu dalam doa.